Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman semua dan kakak-kakak semua. Perkenalkan, saya Ranggan Arifin. Nama akhir saya 013. Di sini saya minum review materi praktikum survei hidrografi mengenai menu 1, yaitu batimetri dengan echo sounder dan juga hobo water level. Cus. Nah, Oke, yang pertama itu bahwasanya yang seperti yang kita ketahui tantangan dalam kita melakukan survei oceanografi itu ada dua. Yang pertama itu memetakan dua sisi perairan yang dimana permukaan perairan yang dinamis ini yaitu tinggi muka air lautnya itu akan dapat berubah yang diakibatkan oleh kondisi pasang surut dan faktor hidrodinamika lainnya. Nah, selanjutnya itu ada dasar laut yang tersembunyi. Nah, dasar laut ini sendiri itu kayak kontur di dasar perairan itu sendiri. Seperti yang kita ketahui kan, kalau kita melihat dari permukaan kan belum tentu dasarnya kan bisa kelihatan ya. Nah, oleh karena itu untuk kita mengetahui di kontur atau dasar perairan itu, kita menggunakan suatu penetrasi sensor. Nah, untuk mendapatkan kedalamannya pada kali ini kita menggunakan echo sounder seperti itu. Nah, lanjut. Untuk echo sounder sendiri, yaitu merupakan suatu instrumen yang berfungsi untuk mendapatkan data kedalaman dan juga untuk mengetahui posisi gerombolan ikan. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri, dia itu memancarkan gelombang suara yang dipancarkan oleh transducer, kemudian ditangkap kembali oleh transducer itu sendiri. Nah, si gelombang suara ini nanti apabila udah nyampe di dasar perairan, dia itu bakal mantul, teman-teman. Jadi kayak ya udah dia si transducer nih, ya udah dia mancarin, terus udah nyampe mantul lagi gitu. Nah, selanjutnya echo sounder ini berfungsi untuk mengukur kedalaman, terus survei batimetri serta untuk navigasi kapal. Nah, jadi batimetri ini kan seperti yang kita ketahui sangat berfungsi ya bagi bagi kayak misal alur pelayaran atau mungkin bangunan pantai seperti itu. Nah, jadi pentingnya menurut aku pribadi survei batimetri ini penting untuk kita lakukan gitu. Selanjutnya itu ada Hubble water level logger. Jadi mana Hubble ini tuh dia itu mengukur tinggi muka air dan tekanan air. Nah, di mana si Hubble ini pada saat dia dipasang, dia itu harus di bawah dari tinggi air pada saat surut terendah. Nah, Hubble ini sendiri itu ada beberapa tipe jenis. Nah, yang pertama itu aku baca aja. Yang pertama itu ada U20L-01. Itu ada itu mendeteksi hingga kedalaman 30 kaki. Nah, untuk yang kedua itu ada U20L-02, dan itu hingga 100 kaki. Dan yang selanjutnya ada U20L-04. Nah, dimana itu dia hampir mencapai 13 kaki. Nah, di Unif sendiri dia itu pakainya yang kedua yang mencapai kedalaman 100 kaki. Nah, prinsip kerjanya sendiri itu dia itu menangkap sensor tekanan dari si perairan itu sendiri. Nah, kayak yang kita ketahui kenapa dia harus ditaruh di bawah surut terendah, dia itu karena kalau misal surut terendah nih dia harus tetap tenggelam, harus tetap tertutupi oleh air. Jadi kayak dia itu harus masih bisa kayak ngambil datanya gitu loh. Kalau misal dia di atas permukaan air kan pasti dia nggak bisa mengambil data. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya semakin dalam perairan kan tekanannya semakin kuat ya. Nah, dia itu ngambil datanya itu dari situ, dari tekanannya itu buat dikonversikan jadi data kedalaman seperti itu. Nah, kegunaan utamanya itu untuk memonitoring pasang surut dalam skala jangka panjang. Nah, dia itu juga bisa digunain buat ngeramalin pasang surut juga seperti itu. Next, kita masuk ke bagian-bagian dari Hubble water level logger ya, teman-teman. Nah, di ujung sensor yang ini dia itu fungsinya itu untuk mengukur perubahan tekanan air pada kolam perairan. Nah, selanjutnya ini ada body loggernya.
Ini jadi ini yang hitam ini namanya logger, terus yang ini tuh namanya settler. Nah terus settler apa settler lali aku. Nah terus si body data logger ini tuh merekam data secara kontinu tanpa pengamatan manual. Nah sebelum sebelum kita deploy, kita kan harus setting terlebih dahulu ya. Nah si Hobo ini itu kita setting, jadi si yang body data logger ini tuh kita masukin ke sini yang ke shutternya. Nah habis itu kita sambungin pakai kayak kabel USB gitu. Nah kabel USB nya nanti kita colokin ke laptop, terus kita buka software yang namanya HoboWare Pro. Nah jadi si HoboWare Pro nya ini nanti buat kita kayak istilahnya kayak ngesetting dari jam berapa hingga jam berapa si Hobo ini nangkep datanya, dan intervalnya itu mau dibuat berapa lama. Kayak misal dia ngambil datanya itu setiap 20 detik sekali atau 1 menit sekali. Nah itu bisa kita setting terlebih dahulu seperti itu. Nah selanjutnya ada shuttle ini dia itu berfungsi untuk menahan si hobonya supaya nggak kena air secara langsung. Nah dia ini nanti yang bakal kita taruh di kayak dia itu sebagai cangkangnya gitu loh, kayak permukaan paling luar gitu. Nah dia itu yang nantinya bakal kayak kena sama permukaan arus itu sendiri, kayak tekanan-tekanannya itu dia yang kena pertama. Nah wait. Nah si shuttle ini dia itu fungsinya untuk melindungi instrumen saat terendam di lapangan. Nah selanjutnya dia itu di sini tuh ada pengait. Kalau enggak si shuttle-nya ini nanti apabila saat di deploy dia itu ditaruh di tiang. Jadi kayak ini misal tiang nih, ya udah dia ditaruh di sini kan. Itu bisa diikat pakai kabel tis atau apa, yang penting kencang. Nah terus dia enggak yang goyang-goyang gitu enggak. Terus nah untuk kerjanya sendiri itu tekanan air itu bakal kedetek sama si sensor Hobo, yang dimana sensor Hobonya ini akan mengkonversi secara otomatis menjadi data kedalaman maupun data parameter lain, yang dimana outputnya nanti dapat berupa grafik tinggi dari muka air di perairan tersebut seperti itu. Nah selanjutnya ini ada alur kerja perekaman pasang surut, yang dimana itu ada kurang lebih ada 4 tahapan lah, yang kayak tadi kan udah aku jelasin secara lumayan singkat. Terus ini aku jelasin lagi. Yang pertama itu ya seperti yang aku bilang tadi, sebelum di deploy kita harus setting dulu. Dia itu di setting melalui HoboWare, intervalnya itu bebas mau berapa. Terus untuk kalibrasinya itu kita sinkronisasi waktu logger dengan komputer dan atur parameter tekanan. Jadi kayak kita bisa ngatur tekanannya gitu. Terus instalasi kita masukkan ke si steering wheel atau si shuttle-nya agar tetap aman gitu. Nah pastiin dia itu terendam air secara stabil. Terus selanjutnya itu ambil instrumen setelah periode selesai dan unduh datanya via HoboWare untuk dianalisis. Jadi setelah kalian dapetin datanya itu, kalian bisa olah datanya itu buat dapetin grafik atau mungkin output dari si Hobo itu sendiri. Oke, lanjut. Nah selanjutnya kita masuk ke echo sounder. Nah seperti yang tadi udah aku jelasin sedikit, echo sounder itu kan dia fungsinya buat ngambil data batimetri dan juga kayak global kan ya. Nah di sini dia itu kita pakainya seri Garmin 585 Plus yang Undi punya, ya VK punya. Nah jadi aku jelasin dulu ini di sini. Jadi ini aku jelasin dulu ya. Echo sounder itu ada 2. Yang pertama itu ada SBS atau single beam echo sounder. Yang kedua itu ada MBES atau multi beam echo sounder, yang dimana SBS itu dia itu dia itu suatu echo sounder yang bekerja dengan dengan cara memancarkan satu gelombang suara tunggal secara vertikal. Nah datanya itu terbatas karena data yang dapat diambil pada pada SBS ini
dia itu hanya data yang sesuai sama haluan yang kapal itu lalui gitu. Nah makanya SBS ini tuh cocok untuk survei batimetri sederhana seperti itu. Nah otomatis nih ya kita ambil kayak logikanya nih kayak apa ya, misal nih SBS nih dem set dia survei di track ini nih. Nah terus dia interval muter kan set, otomatis dia yang keambil itu cuma titik ini doang, titik yang di bawah kapalnya doang. Nah yang di antara lajur 1 dan lajur 2 kan dia nggak ngambil data ya, otomatis dia itu perlu adanya interpolasi untuk dapatin datanya seperti itu. Nah oke lanjut. Nah lanjutnya itu ada MBS, multi beam echo sounder. Nah MBS ini dia itu lebih luas cakupan beamnya daripada si SBS ini sendiri. Nah dia itu memancarkan puluhan hingga ratusan beam berbentuk kipas atau fan shape. Nah jadi misal nih kayak ini perairan ya dem, terus ini kapal kita nih kita lewat set. Nah di area-area yang kita lewatin pakai kapal tadi itu dapat ke record semua data kedalamannya, dan MBS itu dia tuh bisa nampilin kayak kondisi 3D bawah laut kalau kita bisa mengolahnya gitu. Nah kebetulan masih disayangkan ya di FPK nggak ada MBS. Nah MBS ini tuh dia lebih kompleks dan sangat cocok untuk perairan yang dalam seperti itu. Nah selanjutnya udah ini kesini dulu deh. Nah selanjutnya itu ada prinsip kerjanya tadi kan dia memancarkan sonar ya. Nah itu kita ada rumusnya yang pertama, yang dimana D sama dengan V kali T per 2, yang dimana V itu kecepatan suara dalam air konstanta. Nah D itu konstantanya itu kurang lebih 1500 meter per sekon. Untuk T nya sendiri itu total waktu tempuh gelombang per detik. Nah mengapa dibagi 2? Karena sensor itu dapat mengukur waktu total gelombang pergi ke dasar laut dan memantul kembali ke permukaan. Jadi itu dia itu kayak ada 2 gitu kan, makanya itu perlu dibagi 2. Nah dimana jadi misal udah ditangkap nih dan dia mancarin set mantul kan, balik ke atas ditangkap. Nah terus kayak jadi makanya dia ada 2 kan, ada 2 kayak ada 2 apa ya, setelah kayak ada 2 pantulan lah seperti, makanya perlu dibagi 2. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian komponen echo sounder Garmin GPS Map 5815 Plus. Yang pertama itu ada yang namanya display unit. Ini display unit dia itu fungsinya sebagai layar baca untuk hasil yang dimunculkan dari rekaman si transducernya. Selanjutnya itu ada transducer, dan transducernya nggak ada ya gambarnya, bentar coba cariin, bentar deh, salah. Oke, nah selanjutnya itu ada transducer nih, kayak gini contoh transducer itu. Transducer tuh dia itu kayak komponen penting yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi suara dan sebaliknya. Transducer ini nanti yang bakal mancarin dan menangkap kembali si sonarnya itu sendiri. Nah selanjutnya itu ada kabel penghubung daya yang ini, apa yang ini ya, lupa gua, yang ini kayaknya. Nah kabelnya ini tuh buat menghubungkan si transducer dengan power supply. Power supply-nya di sini kita pakainya aki ya. Nah aki ini sebagai power supply pada saat kita melakukan survei. Nah jadi nanti terus ntar ya buat jelasinnya. Terus selanjutnya itu ada antena ini atau GPS-nya ini. GPS ini itu fungsinya untuk menangkap sinyal satelit di lokasi atau koordinat di mana kita melakukan survei itu. Jadi pada saat kita survei itu koordinatnya tetap, jadi kayak kita dapat koordinatnya juga gitu loh. Selanjutnya itu sebenarnya ada tongkatnya itu nanti yang buat kita bakal pasang di lambung kapal. Nah dia itu tongkatnya itu fungsinya buat naruh atau ngikat si transducernya ini di bawah permukaan air ya. Kalau bisa pokoknya itu jangan sampai dia itu kayak pada saat gelombangnya tinggi transducernya itu terangkat sampai ke atas permukaan air, itu jangan. Jadi kayak kalau usahain sangat disarankan untuk dia tetap berada di bawah permukaan air seperti itu.
Nah, selanjutnya ini tuh ada ini tadi ya kabelnya tadi, kabel penghubung daya. Nah, ini kita masuk ke kayak cara kita setting. Yang pertama itu di sini aki. Nah, transducer displaynya itu kita sambungin dulu kabel power supply dengan akinya, dimana yang plus masukin ke plus dan min sambungin ke min. Nah, terus yang merah ini nanti disambungin ke belakang, warnanya merah. Nah, kalau yang satunya untuk kabel transducer itu warnanya biru, kita juga sambungin dari transducernya ke displaynya, karena si display ini kan buat nampilin si hasil dari transducernya itu sendiri ya. Nah, selanjutnya itu ada kabel putih ini dari GPS, itu kita sambungin juga untuk mengkonversi atau mendeteksi koordinat dari instrumen yang kita pakai pada saat itu juga, seperti itu. Nah, apabila udah nih si display ini bisa dinyalain, tuh ditekan agak lama bagian menu sampai bunyi tit gitu. Habis itu dia banyak menunya. Nah, kalian bisa pilih tuh kayak misal mau area ikan berarti fishing apa ya kemarin ya, pokoknya ada banyak menu lah, kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, fun fact-nya di sini kalian itu si displaynya ini dia itu ada kayak SSD-nya di sini. Jadi SSD ini bisa dilepas dan bisa dipasang. Nah, jadi kalian kalau misal survei dia itu, kalian misal udah buat perumahan nih, udah buat lajurnya, terus kalian mau masukin nih, mau import ke display bisa. Jadi kayak kalian tinggal di SSD di copy aja, terus masukin ke sini ke si si display unitnya. Nanti kalian tinggal tampilin dari hasil lajur yang udah kalian buat. Jadi nanti selama kita survei itu dia tuh udah ada lajurnya, jadi enak gitu. Lanjut. Nah, untuk alur kerja pemetaannya itu yang pertama instalasi transducer, itu pasang sonar di bawah bagian kapal dan hubungkan ke unit display. Yang kedua inisialisasi sistem, nyalakan power dan pastikan GPS dan sonar aktif terdeteksi ya teman-teman. Yang ketiga itu pengaturan parameter, sesuaikan range rentang kedalaman perairan dan jain atau sensitivitas pantulan sinyal. Yang keempat ada perekaman data kapal yang bergerak melintasi area survei. Layar menampilkan nilai kedalaman dari pantulan secara real time untuk pembuatan metabatimetri, seperti itu. Nah, ini tuh kayak matriksnya ya, di mana SBS itu cakupannya itu hanya titik di bawah kapal. MS itu areanya lebar, jadi kayak kanan kiri bawah itu juga bisa. Nah, ini fun fact ya, kebetulan aku pernah pakai MBS. Jadi MBS yang aku pernah pakai itu dulu Norbit. Dia itu bisa, misalnya kita survei nih, samping kita ada kapal nih, terus kita mau lihat kedalamannya di dekat kapal. Nah, itu kita bisa atur derajat kemiringan dari si transducer itu buat mancarin. Itu kalau kemarin aku survei bisa. Jadi MBS ini mantap lah, gokil pokoknya. Terus resolusi data dia itu rendah atau dasar, sedangkan MBS itu tinggi, makanya dia bisa nampilin model 3D-nya. Untuk kecepatan surveinya itu SBS lebih lambat, MBS lebih cepat, karena SBS kan cuma dia tunggal ya. Untuk kompleksitas data dia itu sederhana untuk si SBS-nya, untuk MBS-nya itu sangat kompleks. Untuk biayanya sendiri ya jangan ditanya lah, SBS lebih murah dan MBS jujur mahal banget. Oke, lanjut. Ini apa nih? Nah, ini tuh kita kenapa kita perlu hubuk pada saat ngambil pakai echo sounder? Karena topografi dasar lautnya sebenarnya itu adalah dia itu dihitung dari kedalaman raw. Si echo sounder itu ditambah atau dikurangi dengan koreksi pasang surut yang kita dapetin dari geobulogger itu sendiri. Nah, jadi pada saat echo sounder itu mengukur jarak dari permukaan ke dasar laut, namun karena permukaan laut terus bergerak akibat pasang surut, maka data batimetri mentah itu cenderung tidak akurat dan perlu dilakukan koreksi gitu, atau istilahnya apa ya, kayak ya udah noise-nya itu dihilangin gitu. Nah, data tekanan dari suhu ini wajib kita gunain untuk koreksi nilai kedalamannya. Jadi kayak istilahnya validasi lah, kita nyamain lah data dari Hobo sama data dari si echo sounder itu sendiri gitu. Nah, oke. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.